teknologi yang diturunkan yaitu 3 yang diumumkan resmi, yaitu kekuatan dalam mengatasi perang cyber, artificial intelligence, dan quantum technology. Nah, ini semua yang akan berkembang dari yang awalnya kapal selam, ya ininya kapal selam memang intinya, tapi dalam satu kapal selam itu bisa menyangkut 3 item ini di dalamnya, dan masih banyak lain mungkin yang sifatnya sensitif dan punya nilai security di sana sehingga tidak diumumkan. Tapi garis besarnya, kalau kita sudah mendengar artificial intelligence, ada perang cyber di sini, cyber war ya. Nah itu sebuah banyak sektor yang memang di-boost sama dalam kerjasama ini. Kira-kira gambaran besarnya inilah kerjasama Fakta AUKUS 3 negara ini, atau kita sebut trilateral fakta. Tapi yang seperti diangkat tadi, bagaimana responnya? Tentu pertama yang muncul di permukaan publik adalah statement yang pertama muncul adalah Prancis, karena memang timelinenya nggak lama dari yang awalnya memang Australia memang sudah punya kerjasama dengan Prancis dalam bidang maritim, khususnya submarine ya, kapal selam, yang itu sejak tahun 2016, tapi di tengah jalan kerjasamanya di cancel, dan setelah itu mengumumkan kerjasama AUKUS. Nah ini memang memunculkan semua mata tertuju kepada Perancis, dan isunya menjadi sangat seksi untuk didiskusikan. Karena menganggap kerjasama ini Perancis terkhianati dan merasa dirugikan atas kerjasama sebelumnya yang memang sudah disepakati terhadap teknologi kapal selam dengan Australia, antara Australia dan Perancis. Kita tahu Perancis adalah anggota Uni Eropa. Terus ditarik lagi dalam, tadi yang merespon adalah negara, bagaimana dengan organisasi kawasannya, Uni Eropa. Uni Eropa tidak Uni Eropa tidak ada bahasan dengan Uni Eropa, seolah-olah Uni Eropa juga tidak tahu sebelum ini diumumkan, dan Uni Eropa menyerukan bahwa konflik antara beberapa negara yang ada di Laut Cina Selatan, bahkan atau dengan negara-negara aliansinya yang terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan itu agak diselesaikan dengan cara tanpa menggunakan kekerasan ataupun dengan perang, tapi dilakukan dengan jalur-jalur perdamaian dan diplomasi. Itu posisi Uni Eropa dalam konteks AUKUS. Lalu responnya ketika ditarik lagi, kenapa ini kan sudah ada diskusinya, sudah ada kerjasamanya AUKUS. Dulu memang sudah, kalau kita bicara AUKUS, fakta kerjasama di bidang security, bukannya udah ada NATO. Bagaimana dengan NATO? Kenapa tidak? Kalau memang untuk mengamankan kawasan Asia Pasifik, kan sudah punya kerjasama NATO, yang itu memang menjadi kekuatan yang tak tertandingi, bahasanya demikian, karena dia adalah kekuatan gabungan dalam bidang militer. Tentu kita ketahui bersama, anggota NATO beberapanya bagiannya adalah anggota NATO sebagiannya adalah anggota Uni Eropa juga. Tentu Uni Eropa tidak bisa terlalu keras dengan Cina karena punya kerjasama yang cukup kompleks, komprehensif
dengan Cina. Uni Eropa dengan Cina punya kerjasama di sektor ekonomi yang satu sama lain sangat bergantung. Tentu posisi di sini Uni Eropa dengan alasan economic interest, kita mengamati bahwa inilah kenapa Uni Eropa tidak terlalu keras pernyataan-pernyataannya terhadap Cina, karena tidak ingin kerjasama ekonominya terganggu. Nah, ini yang saya bilang di awal bahwa ekonomi dan keamanan keduanya punya dampak satu sama lain. Ekonomi terganggu, keamanan terganggu, ekonomi akan juga terganggu. Nah, kerjasama ekonomi terganggu, kerjasama keamanan juga terganggu. Keduanya punya ketergantungan satu sama lain, dua sektor kerjasama tersebut. Maka dari itu, Amerika, kami mengamati, melihat bahwa NATO nggak bisa diandelin nih, gitu bahasanya. Jadi ngajaklah Australia menjadi kerjasama trilateral untuk penguatan kekuatan mereka, melancarkan kekuatan mereka, memproyeksikan kekuatan mereka di bukan cuma di kawasan sekitaran Amerika, bukan cuma kawasan di sekitaran Inggris, tapi ingin menjangkau, memproyeksikan ke daratan ke daerah di luar kawasannya mereka, yaitu di bagian Southern Hemisphere, di bagian selatan ini atau di Indo-Pasifik. Itu tanggapan-tanggapannya untuk Uni Eropa. Bagaimana dengan ASEAN? Tentu kan ASEAN ada kerjasama kawasan yang cukup solid di Asia Tenggara, sedangkan Indo-Pasifik, ASEAN terletak bagian dari Indo-Pasifik juga. ASEAN saat ini sedang merespon, atau Indonesia sendiri mempunyai posisi bahwa menyerukan agar kerjasama AUKUS ini tidak memperburuk situasi yang ada, kalau tidak memperburuk situasi yang ada di Asia Asia Tenggara terutama. Kalau memang diproyeksikan ada konflik, tidak memperburuk konflik yang ada saat ini. Itu ASEAN melihatnya ke sana. Banyak pengamat melihat ASEAN perlu mengambil sikap. Kemana arahnya nih? Apakah akan bergabung, apakah ini akan melihat sebuah kekuatan adanya AUKUS ini, atau ini akan mengancam ASEAN itu sendiri? Nah, ini saat ini sedang berkembang dalam kajiannya, bagaimana posisi ASEAN perlu melihat adanya kerjasama ini. Memang ini karena masih sangat-sangat awal kerjasamanya, baru dalam tataran statement, mungkin beberapa bulan ke depan akan sudah mulai terlihat nanti efek dari kerjasamanya. Tapi beberapa negara di ASEAN memberikan pernyataan seperti Indonesia, Malaysia, memberi awareness terhadap keadaan ini dan menyerukan agar Amerika, Inggris, Australia tidak memperburuk situasi yang ada saat ini di Asia Tenggara. Gambarannya itu. Nah, kira-kira buat teman-teman sebelum nanti lanjut kepada diskusi yang lebih interaktif ya nanti, biar lebih menarik, bahwa gambarannya akan seperti ini. Kapal selam memang di dunia, US ini dalam catatan yang saya kutip dari BBC, bahwa US itu punya 68, ini yang muncul dalam publik ya, tapi kan kadang apa yang ada di publik juga belum tentu angkanya tepat ini, karena ini menyangkut dengan kerahasiaan negara dan keamanan, strategi keamanan. Tapi gambarnya kira-kira demikian, bahwa US ini memang punya beberapa kapal selam dengan senjata, kapal selam dengan
pembangkit nuklir. Jumlahnya segini pembandingnya, yang lambang warna oranye, sedangkan yang putih ini adalah non nuklir ininya, pembangkitnya. Kira-kira Rusia sebanyak ini perbandingannya, Cina juga punya, UK punya, Prancis punya, India punya satu. Nah, Australia memang sebelumnya berarti nggak punya. Nah, Australia kan punya lautan luas tuh, dan punya jangkauan juga luas kalau ingin menjaga laut internasional juga. Maka dari itu, Australia dipandang oleh Amerika atau Inggris perlu nih punya sebagai aliansi Amerika yang cukup tua di daerah kawasan selatan. Kira-kira perbandingannya demikian untuk gambaran teman-teman di diskusi kita malam ini. Selanjutnya kita lanjut dengan diskusi, bisa tanya jawab, atau juga saya bisa minta pendapat teman-teman yang hadir untuk menanggapi agar diskusi ini hidup. Saya kembalikan ke moderator. Kira-kira kita punya waktu berapa menit ke depan? Masih banyak Pak waktunya untuk kita diskusi. Kira-kira sekitar 40 menit ke depan. Nggak apa-apa. Iya, lanjut, nggak apa-apa. Silakan teman-teman di sini kita berdiskusi, boleh menanggapi. Saya lebih suka kalau ada dari teman-teman, karena saya menganggap bagian dari ISC, saya lebih suka ini diskusinya dua arah. Nggak cuma mungkin teman-teman nanya, tapi juga memberi tanggapan. Sehingga selanjutnya saya akan tanggapi lagi, jadi diskusinya lebih hidup. Jangan merasa mungkin ya minder ataupun kan argumen aku cuma segini doang, tapi nggak apa-apa. Saya ingin mendengar tanggapan dan juga melatih teman-teman untuk berani memberi tanggapan, berani mengambil sikap atau posisi dan menyampaikan